Surabaya, sebuah kota perdagangan dan industri yang bertumbuh pesat secara ekonomi, serta menjadi daya tarik untuk pendatang-pendatang guna mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 2,8 juta jiwa, kepadatan penduduk yang tinggi menjadi ciri khas Surabaya sebagai kota metropolitan. Kelurahan Tegalsari terletak di jantung kota Surabaya. Seiring dengan kemajuan kota, salah satu kampung asli di Surabaya ini juga ikut bertumbuh dengan cepat, termasuk dalam jumlah penduduk. Kondisi ini terlihat jelas di wilayah RW 5 Tegalsari, di mana kepadatan penduduk sangat tinggi dengan lahan yang terbatas, sehingga rumah-rumah dibangun berdimpitan tanpa pola pembangunan yang baik, dengan luasan cukup kecil, serta kurang layak jika kondisi ekonomi keluarga kurang. Kurangnya kesadaran akan pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat dan jumlah keluarga prasejahtera yang cukup banyak menyebabkan wilayah ini mendapat julukan Pakumis, padat, kumuh, miskin. Banjir, kebakaran, wabah penyakit, dan kerawanan sosial adalah potensi bencana yang mengancam wilayah RW 5 Tegalsari. PASA adalah sebuah metode diskusi partisipatif oleh masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan penelitian yang aman. Pendekatan PASA ini dipilih oleh Habitat for Humanity Indonesia untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan bersama masyarakat Kelurahan Tegalsari. Melalui 8 kali pertemuan partisipatif, sebanyak 30 perwakilan masyarakat RW 5 Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya, diajak untuk memetakan persoalan dan mencari solusi untuk menciptakan perlindungan yang aman bagi masyarakat sendiri. Orang pada waktu itu masih WC itu masih dikali semua. Pada kegiatan pertama, peserta bersama-sama menyusun daftar peristiwa apa saja yang terjadi selama 30 tahun terakhir dan mempengaruhi kondisi lingkungan mereka. Pengangguran atau negatif? Ya, ini kok dapat pengangguran Pak ya. Otomatis positifnya. Loh. Siapa orang sini? Gak ada ya? Orang Jawa. Sama membuat pemetaan wilayah di mana peta itu juga akan menggambarkan di mana sih bencana-bencana itu ada. Pada kegiatan kedua, peserta bersama-sama membuat peta wilayah dan mengidentifikasi bagian wilayah yang tidak aman. Kegiatan ini dilengkapi dengan melakukan kunjungan ke lingkungan untuk mendukung peta yang telah disusun bersama. Pojok dulu. Ya, pojok jalan. Pada kegiatan ketiga, kami bersama-sama menyusun frekuensi bencana dan ancaman, serta seberapa besar dampaknya bagi warga RW 5 khususnya. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banjir, kebakaran, dan masalah sosial seperti pencurian serta narkoba adalah bencana yang paling mengganggu warga RW. Kami punya gambar-gambar. Di sini ada gambar-gambar yang mengenai tentang tempat tinggal yang aman dan aman. Pada kegiatan keempat, peserta bersama-sama belajar membedakan kondisi rumah yang aman dan yang tidak aman. Melalui ilustrasi gambar dan membandingkan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, peserta diajak untuk menyadari tingkat keamanan permukimannya. Antara rumah yang satu dengan tetangga yang lain, ini punya talang sendiri-sendiri, jadi aman. Ini di atas saluran air. Di atas saluran air, seperti sini nih, di tengah ini ya. Jadi betul pelatnya dikasih logonya. Kegiatan kelima, kami bersama-sama menyusun alternatif solusi
untuk mengatasi bencana dan ancaman di wilayah RW 5. Untuk banjir, salah satunya solusi yang muncul adalah pengerukan sungai. Sementara untuk mengatasi kebakaran adalah diusul untuk pemasangan hidran. Untuk mengatasi masalah pencurian, dibutuhkan pembangunan pos keamanan lingkungan di 2 RT yang belum memiliki. Jadi dari hasil yang kemarin, malam ini kita akan mencoba membuat suatu perencanaan bersama. Pada kegiatan ke-6, peserta merumuskan alternatif solusi yang ada ke dalam perencanaan yang lebih spesifik dalam hal waktu dan sumber daya untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Kegiatannya yang seperti saya sebutkan tadi, pembuatan tandon air dan pemasangan hidran. Kemudian ini sebagai tambahan pelatihan. Pada kegiatan ke-7, peserta melakukan identifikasi masalah yang bisa muncul untuk rencana yang telah disusun di kegiatan 6. Masalah-masalah ini dikelompokkan mana yang bisa diatasi sendiri oleh masyarakat dan mana yang membutuhkan bantuan pihak lain. Pelatihan kebakaran. Untuk pelatihan ini tetap dari pengurus kampung maupun orang-orang yang ditunjuk di kampung itu sendiri untuk mewakili. Pada kegiatan ke-8, peserta bersama-sama menyusun rencana yang lebih detail untuk memantau keberhasilan dan pelaksanaan solusi yang sudah direncanakan di kegiatan 6 dan 7. Rencana disusun sampai kepada target waktu dan siapa yang bertanggung jawab untuk rencana tersebut. Hasil ini pada akhir masa, jadi kita ada workshop. Jadi workshop pada ini nanti kita akan bawa ke kecamatan dan Pak Lurah juga. Mereka bisa tahu ini loh yang dihasilkan oleh warga RW 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kita akan mengikuti satu rangkaian acara untuk mengakhiri workshop atau lokakarya Setelah melalui 8 kegiatan, seluruh peserta diundang untuk mengikuti pertemuan penutupan di mana seluruh hasil PASA ditampilkan kembali. Pada pertemuan ini, pihak-pihak terkait seperti Lurah Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, dan Dinas Pemerintahan terkait seperti Dinas Kebersihan, Dinas Kebakaran, dan Dinas Pekerjaan Umum juga diundang untuk hadir. Serta juga mendapatkan pemaparan materi tentang bagaimana mewujudkan permukiman yang aman dari Profesor Insinyur Liliani Sigit Arifin MSc PhD, dosen arsitektur Universitas Kristen Petra, Surabaya. Melalui kegiatan PASA bersama Habitat ini, warga RW 5 telah bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi bencana dan ancaman yang membuat pemukiman kami tidak aman. Kami yakin dengan kerjasama seluruh warga, pemukiman di RW 5 dapat menjadi lebih baik.